Iya. Makanya pandangannya orang-orang yang berilmu itu beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di kondisi fitnah pun seperti itu. Di kondisi fitnah itu pun seperti itu. Apalagi di kondisi fitnah ya, kadang seorang alim itu dia diam, tidak bergerak. Orang-orang jahil bilang ini si alim tidur aja, nggak ada kerjanya, terlalu lambat. Ya, kalau bahasa sekarang tidak mengerti fikul waqi', tidak mengerti fikih kekinian. Jelas ya? Padahal si alim ini berpikirnya jauh, ya. Dan saya hitung ya beberapa fitnah yang terjadi di masa kini, ya, dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu beberapa puluh tahun ini, itu dan selalu kita ketemukan ucapan para ulama kita setelah fitnah itu selalu benar, seperti yang mereka katakan. Dari semenjak kejadian di Teluk, ya, ketika Irak menyerang Kuwait ya, waktu itu ada fatwa-fatwa para ulama. Ketika mereka memberikan fatwa waktu itu, wah itu apa namanya, anak-anak muda ini yang biasa disenangi oleh anak-anak muda juga, tapi disenangi oleh anak-anak muda. Nah, itu menentang dari fatwa-fatwa para ulama. Dan ternyata setelah fitnah berlalu terlihat benarnya fatwa para ulama tersebut. Sama dengan kejadian di Teluk sekarang ini, apa yang terjadi di Irak, di Suriah, di Mesir, di Tunisia, di Yaman, itu sudah diingatkan oleh para ulama dan terbukti seperti yang mereka ya sebutkan. Jelas ya? Itu fikih namanya. Semenjak dahulu dibahasakan begitu di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Qarun keluar dengan pakaian terjadi fitnah. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun pun keluar di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahan dia. Ini ayatnya di akhir surah Al-Qasas ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami ini dapat kenikmatan seperti Qarun ini. Innahu ladzu haddin adzim. Orang ini betul-betul dapat bagian yang besar. Ini kena fitnah sudah. Ya. Kenapa bisa terkena fitnah? Itu ada inti disebutkan di situ. Mereka menghendaki kehidupan dunia. Ya. Mereka menghendaki kehidupan dunia. Ini kehendak dunia ini luar biasa. Itu fitnah besar. Kalau ada di hati seseorang bisa menjatuhkannya di mana-mana. Walaupun dia adalah ahli agama, kadang dia tidak sadari. Mungkin dia berbicara sesuatu, dia menghendaki sesuatu dari dunia, dari ketenaran, atau dari ingin dilihat oleh manusia. Apalagi kalau dia menghendaki dunia dalam bentuk harta, kedudukan dan jabatan. Ini dalam hal yang apa? Orang-orang yang betul-betul ditegaskan menghendaki kehidupan dunia. Maka seperti itu keadaannya. Ketika fitnah terjadi, nggak kelihatan. Tapi begitu Qarun keluar dengan seperti itu, apa orang-orang yang berilmu sikapnya? Wa qala alladziina utul ilm wailakum. Dan berkata orang-orang yang berilmu kepada orang yang tadi memuji Qarun itu, betapa kasihannya kalian. Iya. Mereka mengingatkan bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ini yang kuat pada saat fitnah adalah siapa? Orang yang berilmu. Apa yang terjadi? Qarun pun dibenamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Jadi Qarun yang harta-hartanya sangat banyak itu, kunci-kuncinya saja, ini baru kuncinya ini, tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat atau satu kelompok anak muda yang kuat, baru kuncinya. Makanya kita di Indonesia ini kalau ada yang gali-gali terus dapat sesuatu disebut harta apa? Harta karun ya, itu Qarun itu. Ya. Jelas ya? Karena katanya hartanya ya terkubur di dalam bumi. Baik. Jadi ini Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Begitu ditenggelamkan, maka barulah orang-orang yang fasbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun. Orang-orang yang berkata kemarin ingin seperti kedudukan Qarun, baru dia nyadari. Jadi fitnah itu seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, orang-orang yang keliru baru dia sadar, oh kemarin rupanya ada fitnah. Ya. Tapi kalau si alim dari awal mau terjadi sudah tahu ini akan terjadi fitnah. Karena itu kata sebagian ulama as-salaf, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil.
Setiap orang yang sungguhnya fitnah ini apabila dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini akan terjadi fitnah. Tapi kalau fitnahnya sudah pergi, sudah buat prahara, berbagi kerusakan, berbagi kepedihan, barulah orang-orang jahil mengerti, oh kemarin terjadi fitnah rupanya. Jelas ya? Itu sudut yang membedakan. Karena itu di dalam masalah-masalah fitnah itu tidak dibuka orang-orang yang tidak berilmu berbicara di masalah-masalah fitnah. Apalagi masalah-masalah terkait dengan urusan banyak orang. Apalagi terkait dengan masalah darah manusia. Ya. Dia berdosa kalau masuk di dalam hal tersebut. Dia benar pun, berucap benar pun, dia berdosa. Karena bukan wewenangnya untuk masuk di dalam hal yang seperti itu. Jelas. Di antara ulama pun, tidak semua ulama boleh masuk berbicara di masalah-masalah tertentu. Ya. Karena itu di bahasa Al-Quran, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai kata dikembalikan kepada Rasul dan ulil amr minhum, di antara mereka. Bukan semuanya, di antara mereka. Di antara mereka. Itu kalimat-kalimat yang harus memang dipahami.